Kata Nabi Muhammad SAW, "Faqala izhad fid dunya." Berzuhudlah kamu terhadap dunia. Zuhud ini bukan berarti tidak mau tentang masalah harta. Saya tidak mau uang, saya tidak mau dunia, saya tidak mau ini, tidak mau ini. Ya, jangan bohong. Zuhud itu yang namanya zuhud itu bukan tidak mau uang, tidak mau berpakaian bagus, tidak punya kendaraan dan sebagainya, tidak mau kendaraan, tidak mau selain. Bukan begitu. Zuhud ini adalah ya sesuatu yang apabila kita raih tidak ada manfaatnya di akhirat. Itu zuhud. Makanya ada tiga. Sesuatu yang apabila kita kerjakan, kita dapatkan, kita raih, kemungkinan nanti di akhirat tidak ada gunanya. Itu zuhud. Paham? Paham benar? Jadi kalau kita mengambil sesuatu yang ada di dunia ini, tapi kita sudah yakin bahwa dunia ini tidak akan manfaat nanti di akhirat. Jelas? Jelas. Ada yang manfaat? Paham? Itu zuhud. Zuhud kamu terhadap sampai dia tak sholat, sampai dia tidak zakat, sampai dia tidak sedekah dan sebagainya, lalu hanya mencari penumpuk dan membangun terus sampai lupa kepada akhiratnya, itu orang yang tidak zuhud. Dan bukan berarti orang yang kaya itu tidak zuhud, belum tentu. Kenapa? Kadang-kadang orang bekerja tapi hasilnya diberikan kepada fuqara, rumah sakit, pesantren, anak yatim, kepada janda. Kamu tidak tahu. Makanya kamu tidak boleh suudzon kepada orang yang kaya. Kamu tidak tahu kalau dia dermawan. Tapi yang tahu Allah SWT. Makanya jangan suudzon, berprasangka buruk terhadap orang kaya, sementara orang kaya itu adalah dermawan. Bukan juga yang namanya zuhud miskin, bukan. Zuhud ini ada sesuatu yang perkara datangnya harta tidak menyebabkan dia jauh daripada Allah SWT. Datangnya harta tidak menyebabkan kita jauh daripada Allah. Contoh saja, orang misalkan dulunya miskin, timbul kaya, biasa ke musola, pas tak ke musola, biasa pengajian, tak mengajian, biasa baik, tidak baik, biasa kalau mana jamu ke buka, toko. Kopos sudah tidak. Tetapi kalau orang yang zuhud, walaupun dia kaya terbuka, walaupun dia kaya sunyi, tidak sombong, itu. Tidak semua orang yang zuhud itu miskin. Bukan yang zuhud itu tidak mau dunia, bukan. Dia khawatirkan dunia yang datang itu dapat mengkebiri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika kita sudah mengenalnya. Jelas? Ini tasawuf sebenarnya. Jadi orang-orang salaf, orang yang bersih hati itu seperti itu. Jadi yang namanya terima kasih itu ada terima dari Allah, kasih orang. Sehingga bukan beban, untuk memberi itu tidak beban. Jadi memberi itu adalah akhiratnya. Terima dari Allah untuk kehidupan dunia dan beri kepada manusia. Itu akhiratnya. Dia ngerti kalau di dunia ini adalah kendaraan kita untuk menuju akhirat. Karena itu perhatikan akhirat, itu zuhud. Kalau kita berbuat sesuatu untuk akhirat, itu namanya zuhud. Bukan berarti kaya, ya, berfoya-foya, membuang-buang uang kepada jalan-jalan Allah SWT. Ya, dibilang riya, ya, tetap saja kita berhusnudzon, berprasangka baik terhadap orang yang dermawan. Ya. Yang dermawan itu pertama kali masuk surga daripada ulama. Ulama yang di bawahnya. Daripada orang kaya yang dermawan di depan. Orang kaya yang dermawan di depan,
habis itu ulama, habis ulama baru orang jihad fisabilillah. Itu urutannya. Nah, orang yang zuhud itu hanya memikirkan tentang masalah akhirat. Jadi dunia ini adalah apa? Mazra'atul akhirah. Ya, mazra'atul akhirah. Jadi kalau sudah mazra'atul akhirah, jangan sampai kita terbawa arus dengan orang di sekitar kita. Jangan kamu lihat di YouTube tuh PC miliaran, tempok, iya. Pas main togel, wah, kalah. Iya enggak? Di YouTube kan apa? Jengkol itu enggak? Itu ya hati-hati itu. Kaya kalau masuk neraka ya apa? Kaya dengan tidak masuk neraka, kalau itu bisa. Main judi, main togel, nggak boleh gitu. Ini memang berat ya. Tapi harus tinggalkan. Buat apa? Kita kaya atau masuk neraka. Dan jangan artinya keluarga itu dimasukkan ke haram. Dikasih makan yang haram. Dari togel beli anak akan haram. Aduh, nanti apa? Ya, darahnya sudah darah haram itu adalah darah yang membara, seperti setan membara. Kalau misalkan itu Jepang ya, Ustaz sudah bilang, Jepang itu membuat sepeda motor, mobil, lampu yang bercahaya di depan, lampu yang merah di belakang. Andai kata kita memakai lampu yang merah ditaruh di depan, yang putih, yang terang di belakang, tabrakan kita. Paham? Jadi kendaraan itu kalau di waktu malam di gelap gulita kita naik kendaraan, bagaimanapun kecepatannya, kalau kita bisa berhati-hati dengan sinar lampu itu kita bisa selamat. Kenapa? Karena itu cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu taruh di depan. Wal jahlu dhalamun, dan kebodohan itu taruh di belakang. Artinya nafsu. Kalau nafsu itu tidak terang, cukup merah saja. Kalau nafsunya itu di depan, merahnya di depan, kamu naik, jangan kan ngebut. Ya, tidak ngebut pun kamu tabrak pasti. Kalau digelar di malam hari, makanya kita katakan Jepang itu pintar juga. Pintar dalam kias-kias seperti ini. Jadi Habib itu mengkiaskan. Mungkin tidak ada yang mengkiaskan seperti ini, tapi Habib itu Jepang lebih pintar juga. Ya, cahayanya dari di depan. Ya. Kalau misalkan ada lampu merah, kuning, hijau, ya lampu apa? Polisi itu hanya rambu-rambu saja. Tapi yang paling penting dia sama pentingnya, ya ini juga ya rambu-rambu juga penting. Jadi ini ada rambu-rambu yang penting. Ada perintahnya, perintah jalan, stop, larangan. Merah larang, berhenti kamu. Hijau jalan, kuning hati-hati. Hati-hati terhadap haram, hati-hati terhadap togel, hati-hati terhadap joklos. Tepat itu. Iya, saya tahu. Ya ada seperti itu ya. Jadi jangan kita terbawa. Itu kaya. Dari mana kamu bisa kaya? Saya oke. Saya ikut juga ya. Yang belum sama-sama dia. Tapi jangan bilang sama orang-orang ya. Saya cuma naruh sama. Iya Pak, mana? Anu dulu, satu bulan dulu. Main. Menang, masih dulu. Menang. Ibu sudah banyak, dia menang, ya. Kalah. Paham? Pertama puji dia juga yang akan memberikan kemenangan dia. Sampai kebabannya dia kasih buat tengah. Paham? Makanya jangan main judi. Kalau menang itu awal daripada kekalahan. Menang akan bawa daripada kalah. Nah itu petunjuk daripada Allah SWT itu sudah cukup jelas. Tinggal bagaimana kita berzuhud terhadap dunia. Bisa kita berzuhud? Bisa. Allah, kamu itu begini.
Kamu itu tidak menjadi hina karena miskin. Kamu tidak menjadi hina karena tidak punya kendaraan. Kamu tidak hina karena tidak punya rumah mewah. Itu takut. Kenapa? Karena hidupnya sementara. Kalaupun misalkan manusia itu misalkan punya kehebatan, punya rumah, punya mewah, punya uang banyak, tapi kan tidak semua orang itu yang merasa dirinya merasa wah dan tersenyum-senyum tersabar terus. Ya, dia merasa bahagia. Ya, bukan ibu gara-gara tanggung bangun ini. Jangan kaya. Orang yang bahagia itu orang yang bisa Allah saja. Tidak ada orang kaya itu mimpi apa saja pokoknya. Ya, yang merasa dirinya wah ini dah. Rumahnya seperti istana dan dia berleha-leha di rumahnya lalu aman. Dia kalau mati ketakutan. Kalau misalkan berhubungan dengan hal-hal yang haram seperti perbankan riba, wadah rumah bagian riba, kata dia jalan saya berani bintang sukses. Tidak ada di dunia ini yang sukses yang tidak berhubungan dengan bank. Tidak ada. Kasih tahu saya. Seperti itu. Kalau sudah terjadi, sudah kan? Sampai Al-Quran pun disalahkan. Ini sudah tidak benar. Kenapa? Karena dia sudah terkontaminasi dengan riba, sehingga menyalahkan Al-Quran. Wadaru ma baqa riba, tinggalkan apa yang tersisa daripada riba. Itu dulu gitu. Sekarang tidak ada zaman. Di Saudi saja ada banknya. Di mana saja ada bank. Nah, seperti itu. Tapi banknya bagi apa? Bank Islam ada. Tidak. Bank syariah ada. Tapi yang bank syariah yang ada di Indonesia saya tidak tahu itu benar bank syariah. Saya tadi tidak tahu tentang masalah. Tidak tahu tentang masalah perbankan. Ya. Alhamdulillah. Jika kamu itu artinya tidak berhubungan dengan seperti itu, ya aman. Jadi ishad fit dunia, berzuhudlah kamu terhadap dunia. Misalkan tetangga punya rumah bagus, ayo bagaimana caranya kalau punya mobil, ayo bagaimana panas-panasan. Ya, ketika dia meraih kepanasan dengan tetangganya yang lebih kaya, kalau akan berbuat sesuatu dengan seperti itu, ini tidak zuhud namanya. Dia memiliki nasibnya di dunia saja. Di akhirat jadi kalau berzuhud di dunia itu yuhibbukallah, Allah cinta kepadamu. Itu jaminannya. Kalau mau dicintai Allah, berzuhud kepada dunia. Kalau kamu ada dunia sedekah, banyak sedekah. Kalau kamu banyak sedekah, dah habis-habis kamu uangnya kamu. Tambah disedekahi, tambah banyak uangnya. Karena sudah bilang, ada orang yang banyak uangnya karena sebab bersedekah. Tambah yang petanda, tambah banyak. Jadi buruh dari Mesir. Ya, gak tahunya datang sama Hawaii. Bagaimana supaya saya ini menjadi miskin? Saya kena susah. Susah apa? Susah membagi-bagi uang. Karena banyak Mesir. Susah. Betul orang Mesir kan karena tadi Mesir kan susah. Ini susah. Gara-gara membagi-bagi uang. Dari banyak ke susah. Susah gara-gara membagi uang. Gimana caranya? Begini nanti Jumat kamu di depan, raja akan di depan duduknya. Ya, ketika mimbar naik Jumat, ya habib naik Jumat, ya tongkatnya ambil pendongan ke dia, pendongan ke dia raja. Ya, betul. Kalau raja bisongkok itu bawa imam enggak, raja beri imam apa? Besar itu. Mahkota. Iya, mahkota. Ya. Ketika duduk karena pendoa itu, wah tak kuat tidak ber-PM-nya itu dipegang, ya takut gitu. Tak tahu kan tidak gegas, tak tahunya ada kelajung ini, ya ada kelajung ini, bukan biarkan dia, biar dia pegang, cuma halang ini, jaga dia sampai pulang. Mari baca Al-Quran. Sambil
kerajaan Roma. Dibawa ke rumahnya raja, lalu kasih uang, banyak uang. Kenapa aja? Ini sudah potong sapinya, ini besar. Itu mereka jengking, potong saya ini siapa pakai kan? Dia beri besar gara-gara apa? Gara-gara mahkotanya itu dia kena jengking. Jadi orang yang bersedekah itu kan tidak akan habis. Kan sudah dihabisin uang, tak mau ngurus. Ya, udah masuk penjara, tak kira besar. Ya, udah masuk pendong aja, pasti masuk penjara. Tapi tidak masuk penjara. Jadi besar pun yang raja, gara-gara bisa selamat dari jengking. Itu orang yang paham. Jadi zuhud terhadap dunia itu adalah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain dengan qanaah. Kalau qanaah malun la yanfat, harta yang tidak pernah terusir. Qanaah. Dan qanaah ini perlu tidak? Nah, sama. Qanaah ini kadang-kadang orang ini ada qanaah, ya. Bajunya biasa-biasa saja, rumahnya biasa-biasa saja, kendaraannya biasa-biasa saja, pembicaraannya juga ya tak banyak betah. Qanaah. Ya. Kalau qanaah semacam itu manfaat, ya orang itu berqanaah. Ya. Tetapi yang namanya qanaah yang sebenarnya itu, kenapa kok mau seperti itu? Karena dia tahu orang qanaah ini bahwa harta ataupun dunia yang ada pada masa ini atau yang ada pada dirinya itu sudah yakin akan membawa madarat di akhirat. Itu lain dengan yang tadi. Kalau zuhud itu adalah perkara dunia, ya, yang dia yakini nanti di akhirat tidak manfaat. Itu tidak boleh zuhud itu. Kalau qanaah dia yakin bahwa dunia itu kalau dibawa ke akhirat takut membawa madarat. Tahu? Betul. Mana nyaman? Kita kata apa? Zuhud. Pada benda, ya. Pada nyaman yang ada si zuhud di mana? Jadi dan Nabi malun lah, ya, itu kan. Jadi harta tak penasirna. Tak penasir baik-baik. Ya, seperti makan sebagainya. Ya, minum sebagainya. Tak perlu susu, tak perlu kopi, tak air, itu. Pakaian sebagainya terbaik untuk awal dan lain sebagainya. Belanja misalkan tak perlu 100.000 cukup 20.000 pagi sore pagi duhur malam yang berapa banyak ada sono berbeda sebenarnya. Tapi sudah masuk. Kalau kamu memaksakan diri untuk seperti itu, kamu aku tak kuat pas kamu habis. Kira-kira habis, kira-kira mengajar habis kok ngalir. Jangan seperti itu. Jadi yang namanya yang tidak dibuat-buat itu. Jadi sesuatu sifat karena itu sifat. Zuhud juga sifat manusia yang mulia. Ya. Jadi hanya kalau zuhud itu dia meyakini bahwa dunia itu tidak bermanfaat di akhirat. Pasti sudah. Ya. Kalau karena dia yakini bahwa dunia itu tidak ditakutkan ada madarat di akhirat. Kalau ditanya dari mana dapat kesan, dari kemana kamu dibelanjakan dan lain sebagainya itu dihitung. Hitung ketat, berat. Tidak. Tapi kalau zuhud, enjoy. Kenapa? Sudah tahu. Tidak ada manfaat. Tidak manfaat dan ada bahayanya mana tinggi. Mana tinggi tak dengannya. Zuhud apa kanan? Zuhud apa kanan? Zuhud. Kalau zuhud sudah tahu, ini bahkan tidak manfaat. Kalau kanan takut bahaya juga. Ya. Jadi ngomong bagi kita. Ditanyakan dari mana kamu dapat, kemana kamu belanjakan dan sebagainya.
Ya. Wasat fima indan nas, dan bersyukurlah terhadap apa yang dimiliki manusia. Oh itu, bagus. Ya. Di rumahnya gua di Kristen terlalu ya. Ya. Jadi supaya kamu menjadi masuk pada zuhud, jangan terus. Tapi kalau alhamdulillah dagangnya itu lancar, rumahnya itu bagus, mobilnya awal Alphard. Bukan berapa tanpa menolak ya, Alphard ya. Jadi orang-orang zuhud tidak peduli, jadi hanya mendoakan. Kalau baik, alhamdulillah. Kaya, alhamdulillah. Mentermo kata berjejak, mentermo kata iman, kata Islam. Itu lagi. Benih hasut, boleh mau. Mak bisa bangun, boleh motor, boleh togel. Tak usah, diam. Bangun diam. Dia mau dapat apa saja, tetap dia mendoakan. Mudah-mudahan tetap hukum, mudah-mudahan bertambah rezekinya, mudah-mudahan panjang umurnya. Mulai kaya, cepat misalkan, pas boleh terbang nggak? Ini tetap mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan barokah umur, sehingga boleh bisa bertobat kepada Allah. Itu. Jadi tidak ada ganjalan dalam hati, tidak ada. Hasud diri itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ma fi qalbi ghair Allah. Tidak ada dalam hati kami kecuali Allah. Allah. Apa yang dimaksud Allah? Apa sesuatu Allah? Paham? Nah, kalau kamu zuhud terhadap manusia, ya, zuhud bukan nas. Kamu akan dicintai oleh manusia. Ya, misalkan ada orang punya apa ya? Punya jam misalnya. Punya jam ya. Jamnya bagus. Pernah ada. Pasnya ini. Hah? Mau kamu ada kerek, kata kerek mau kerek ke sini. Hah? Kamu kemoan. Katanya mana? Ada mau kemoan. Jadi jadi biarkan saja selintas lalu. Kalau bukan milik kamu itu, ya jangan kamu harapkan untuk mendapatkan. Kalau bukan milik kamu, jadi semua tuh harta akan dipilih Allah sesuai dan tepat sasaran, sesuai dengan dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dipilih oleh harta tidak akan datang kepada apa itu? Dan seterusnya. Masing-masing kamu kalau bersyukuri. Jadi yang namanya dunia itu kalau mau manfaat jangan minta bulusnya. Ya Allah, aku berdoa miskin, selesai, dokter miskin, kena dunia miliar bagi toko. Ya, kamu tahu bagaimana? Kalau kamu itu tidak sanggup memeliharanya itu harta, kamu dibuat bisa dibuat banyak-banyak dan kamu sengsara lagi. Tetapi kalau kamu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syukur, dan syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur terhadap karunia nikmat Allah yang diberikan, la azidannakum, hartamu, rezekimu, uangmu, semuanya akan datang. Berarti apa itu yang diminta? Syukur kepada Allah. Kalau kamu sudah bersyukur, semuanya dapat. Uangmu dapat, sehatmu dapat, semuanya dapat. Yang tidak kamu minta dikasih. Karena kalimatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab. Jika kamu bersyukur, kamu dikasih semuanya, tambah semuanya, apa boleh tambah sampai begini. Dan banyaknya harta yang karena sebab syukur kamu tidak sombong. Nabi Allah Sulaiman, apa sih kehebatannya itu? Kamu tahu? Syukur.
Tidak ada lain. Centong asyokon. Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah semakin kita bisa dengan beri saya beri akin, beri saya tolong akin, beri asyokon. Itu hebat. Jadi istananya itu instan berlian. Sampai sekarang tidak ada istana sebagaimana istana adalah Sulaiman. Kenapa? Dia bekerja ini. Kenapa? Karena masalah harta itu sudah diberikan semua. Sudah ditakdirkan sebelum lahir. Ketika lahir sudah dewasa mengakar pasti menjadi gedung terjadi. Itu ini mengadu nasib. Padahal mau ngadu sama saja. Iya, mengadu nasib kamu. Ada orang ngadu nasib kemana? Jangan tapi dah. Dia lawa pedina. Ayo kamu pedina, kamu bagi pak, gue dia manusia. Berilah punya, atau berdosa. Jadi kalau kamu syukur apa yang ada di sini, insya Allah rezeki itu ada di mana saja. Yang namanya rezeki itu sama hampa udara ini, udara ini. Jadi oksigen itu luar biasa. Ya, di mana saja ada oksigen. Selama di sana ada oksigen, di sana ada rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, kepada hamba. Tidak ada yang melarang. Satu yang melarang. Satu yang melarang. Kanan. Ada yang melarang. Jadi syukuri. Kalau kita syukuri, walau kafartum min adzabil syadid. Ini kalau ingkar, ada yang sedih. Kalau ini berhubungan dengan masalah Islam karena dia cuma tidak bersyukur, lalu dirinya sama Allah. Bersyukur itu taat dalam syariat. Itu syukur. Ya. Jadi aplikasinya berbuat. Ucapannya alhamdulillah. Pas kamu bilang alhamdulillah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah subhanallah. Lengkap. Dan bagaimana kalau kamu jiwai? Kenapa boleh sampai kepada nilai-nilai yang kami sampaikan? Ya, kamu jiwai dari hati. Ya. Sampai kapan kita artinya mengamalkan sesuatu amalan yang tidak dibarengi dengan hati dan kehusyuan. Kan tadi kan harus khusyuk, ya harus ikhlas khusyuk. Jadi karena khusyuk dia ikhlas. Jadi jangan kita beramal sesuatu amalan bacaan yang dibaca, tetapi tidak menghadirkan sesuatu tujuan yang jelas. Bagaimana supaya terjadi untuk tujuan yang jelas atau maksud tujuan yang jelas? Ya dengan kehadiran hati di dalam pembaca, di dalam meminta, mohon. Apakah benar orang ini meminta kepada saya? Apakah perlu saya beri orang ini dengan cara yang main-main? Itu diperhitungkan. Nah, supaya kamu tidak celaka. Ada orang minta, mau diberi. Makanya Muhammad Mukhtar mengatakan, kalau kau minta kepada Allah, mintalah kepada Allah seakan-akan kalau dikasih air itu airnya tidak jatuh. Itu pentingnya. Ada orang minta, kalau ini segera kan, airnya. Kalau bilang gitu, makanya kita paham. Karena kita butuh kepada Allah. Kalau tidak membawa nama Allah, kamu tidak bisa sampai. Walaupun misalnya kamu artinya kaya, miliarder, tapi tidak sampai kepada ketentraman jiwa, ketentraman hati, keselamatan dunia dan akhirat. Belum tentu orang kaya itu selamat. Dan punya pangkat jabatan, harta kedudukan, bisa selamat. Ya, di dunia saja banyak ada selamat. Apalagi kita belum. Makanya saya tuh lagi berdekat dengan kata dengan jadi sesuatu ya. Jadi begitu katanya Nabi Muhammad SAW, kalau kamu ingin
Kalau kamu ingin dicintai Allah, maka berzuhudlah terhadap dunia. Dan jika kamu ingin dicintai manusia, maka zuhudlah, jangan kejar-kejaran terhadap apa yang Allah berikan kepada manusia yang lain. Ya, mudah-mudahan sedikit yang sampaikan ini diberikan kepada Amin. saudara sehingga kita diberikan kekuatan untuk zuhud, untuk bersemangat, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keselamatan, kecukupan, dan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, juga rezeki yang berlimpah ruah dan maka susah untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga bersama dengan azza dan muslimin wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam.